Alhamdulillahi Rabbil Alamin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali malam ini kita dipertemukan di Masjid Jami'an Nur dalam rangka beribadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, kewajiban yang kedua thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Salawat beriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa berada di bawah naungan syafaat beliau minad dunia ilal akhir, amin ya rabbal alamin. Sampai pada hadis yang ke-255. Hadis yang ke-255, halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa alaiha azabun fil akhirah, innama azabuha fid dunya al fitanu waz zalazilu wal qatlu wal balaya. Rawahu Tabrani an Abi Musa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddimi ra'sihi wa man lahu abun hakadha ila muakhiri ra'sihi. Rawahul Khatib an Ibni Abbas. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i alal ardi suripat an ummaril masajidi. Rawahu Ibnu Asakir an Anas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati hadhihi ummatum marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayangi oleh Allah, umat yang dirahmati oleh Allah. Karena di antara umat-umat terdahulu, umat yang terbaik, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad
dibanding umat nabi-nabi yang lain, kata Allah, umat yang paling baik. Ciri umat nabi yang terbaik itu adalah yang selalu mengajak amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Inilah ciri daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau mengajak orang untuk berbuat baik, rasanya sebuah kemudahan. Orang mengajak orang berbuat baik itu tidak berisiko. Tapi kalau udah melarang orang untuk berbuat kemungkaran, ini yang banyak resiko. Maka jarang sekali orang yang berani menentang orang berbuat kemungkaran. Dalam masa kehidupan selalu muncul orang yang pemberani. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatum min ummati tidak akan pernah habis dari umatku itu, dari masa ke masa bakal ada orang yang berdakwah mengajak orang untuk berbuat baik dan berani juga mencegah orang berbuat kemungkaran. Dari masa ke masa itu pasti akan muncul dari umat Nabi seorang yang pemberani. Nabi udah janjikan tidak akan pernah habis, terus datang silih berganti. Dulu ada namanya Habib Salim Jindan. Terus berganti ada lagi masa Habib Alwi Jamalul Lail. Terus ada Kiai Haji Sasi, ada Kiai Haji Nur Ali, ada Kiai Haji Sibro Malisi, ada Kiai Haji Abdul Razak Makmun Mampang Tegal Parang, yang di masanya kehadirannya di sebuah majelis dinanti ditunggu oleh umat. Tahun 71, 72, 73 ada Habib Syekh Al-Jupri, ada Kiai Haji Hasim Adnan, ada Kiai Haji Asmuni Marzuki. Di setiap hari-hari besar Islam ini yang paling vokal mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan umat Islam. Maka kehadiran beliau selalu dinanti, ditunggu oleh umat untuk mendapatkan arahan, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bimbingan.
Dari zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada. Ada yang namanya Luqmanul Hakim. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan namanya menjadi sebuah nama surat dalam Al-Quran. Surat Luqman. Luqman bukan nabi, juga bukan rasul. Dia hidup pada masa zaman Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi oleh Allah, si Luqman ini lebih dulu dakwah, memberi nasihat, memberi arahan dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok. Setelah Nabi Daud diangkat jadi rasul, dia memposisikan diri sebagai orang yang seharusnya kegiatan dakwahnya lebih di bawah kegiatan dakwah Nabi Daud, karena sudah diangkat menjadi seorang nabi. Kenapa Allah abadikan namanya menjadi sebuah nama surat dalam Al-Quran, surat Luqman? Jadi nama-nama surat dalam Al-Quran ada nama surat Al-Baqarah. Baqaratun sapi, bukan surah sapi, bukan. Tadkuru fiha Al-Baqarah, karena di dalam surat itu ada ayat yang menyebut tentang Baqar. Innal Baqarata syabaha alaina. Dinamakan surah An-Nisa, Nisa perempuan, jadi bukan surat perempuan. Tudzkaru fiha An-Nisa, karena di dalamnya disebut masalah perempuan. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat yang terkait dengan kehidupan rumah tangga laki dan perempuan. Jadi yang disebut rumah tangga itu terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan yang berkelainan jenis. Jadi kalau laki sama laki bukan rumah tangga namanya, rumah setan. Karena dilarang laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka dinamakan surah An-Nisa. Ada lagi surah Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan, bukan surat hidangan. Tuzkaru fiha Al-Maidah, karena di dalam ayat itu Allah sebut Al-Maidah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Dinamakan surat Luqman karena Allah mengabadikan namanya menjadi nama sebuah surat agar menjadi iktibar, pelajaran buat kita. Surat Luqman itu isinya penuh dengan pesan-pesan brilian orang tua terhadap anak. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah abadikan tuh pesan Luqman buat anaknya.
Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena itu bagian daripada dosa besar. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Pesan-pesan brilian orang tua terhadap anak. Wala tusair khaddaka linnas, dan hampir satu surat itu pesan-pesan Luqman buat anaknya, khusus umumnya buat kita dan anak-anak kita. Luqman itu Luqmanul Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kata Allah, sungguh telah kami datangkan seorang Luqmanul Hakim yang banyak membawa hikmah. Bahasa Arab itu hikmah udah jadi bahasa kita. Kalau kita hadir di acara hari-hari besar Islam, kata pembawa acara, mari kita dengarkan hikmah maulid. Mari kita dengarkan hikmah nuzulul Quran. Mari kita dengarkan hikmah Isra Mi'raj. Apa itu hikmah? Al-hikmah huwa al-kalamul masun anil wahsyah. Hikmah itu artinya sebuah pembicaraan yang bisa dipertanggungjawabkan, jauh dari kebohongan. Maka Luqmanul Hakim itu dikenal di zamannya orang yang enggak pernah bohong. Wa yusannu al-wudu min ba'dil qasdi, disunnatkan berwudu setelah terjadi beberapa hal. Yang pertama, anil hijamah. Kalau kita melakukan proses pengobatan bekam, dikeluarkan darah kotor, darah kental. Misalnya kita sudah wudhu, mau siap sholat zuhur, proses bekam 1 jam, jam 11 sampai jam 12. Walaupun kita tidak batal wudhu kita, disunnatkan yustahabbul wudhu mim ba'dil hali, disunatkan kita berwudu setelah terjadi beberapa hal. Yang kedua, anin nu'as, dari rasa ngantuk. Untuk menghilangkan rasa ngantuk, walaupun misalnya kita mendengarkan khutbah Jumat, walau sudah ditulis maksimal khutbah pertama 15 menit, itu khotib sampai setengah jam saja. Yang dengerin ngantuk-ngantuk, tapi posisi duduknya nggak berubah begini. Kalau posisi duduknya nggak berubah bersila, walaupun dia tidur sampai meletakkan kepala di sini, nggak batal. Tapi yustahabbul wudu, disunnatkan berwudu, kecuali dia duduk posisi kakinya begini. Dengerin khutbah duduknya begini, cuma begini aja ngantuknya nih.
batal, bukan sunat lagi wudu tapi wajib. Kenapa duduk begini tertidur walau sesaat batal wudu? Sebab yang di bawah ini terbuka, dia lebih mudah keluar tanpa ada suara karena terbuka lebar. Jadi kalau duduknya begini tertutup, sulit dia keluar. Tapi kalau begini gampang keluarnya karena terbuka dubur kita. Itu dalam pandangan ilmu fikih, yustahabbul wudu mim ba'dil hali, disunatkan berwudu setelah terjadi beberapa hal. An ghibati, dari omongan ghibah, namimah. Jika kita diajak membicarakan itu oleh teman kita, sadar buru-buru wudu supaya sifat tersebut tidak balik lagi kepada kita. Wa anil kadhibi, begitu juga kalau kita menyadari baru saja berbohong, yustahabbul wudu, disunatkan buru-buru berwudu supaya sifat pembohong itu tidak kembali lagi. Kalau 3 kali sehari bohong, ya 3 kali wudu. Kalau 3 periode bohong, berapa kali tuh wudu? Tuh yustahabbul wudu mim ba'dil hali, disunatkan berwudu setelah terjadi beberapa hal. Maka Jenderal Sudirman, jenderal besar yang berjasa terhadap negeri ini, dia Allah beri karomah karena tidak pernah lepas wudu, selalu dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Nah, Luqmanul Hakim sepanjang hidupnya begitu tuh, sehingga Allah Ta'ala abadikan namanya menjadi nama sebuah surat, surat Luqman. Di selain surat Luqman ada juga pesan-pesan beliau buat anaknya, ya bunayya innan nasa salasati aslasin, wahai anakku, manusia itu terbagi 3/3. Jadi dalam diri manusia, kata Luqmanul Hakim, 1/3 milik Allah, 1/3 milik makhluk Allah, 1/3 milik kita. Yang milik Allah itu ruh. Ruh milik Allah kapan saja Allah Ta'ala ambil, karena miliknya manusia nggak bisa menolak. Maka jika Allah mau ambil miliknya berupa ruh dalam diri manusia, tapi manusia mampu menjaga ruh milik Allah dengan bungkusan-bungkusan kebaikan, bungkusan kesolehan, maka ketika Allah Ta'ala mau ambil, ada panggilan dulu dengan panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan bagus karena kita mampu membungkus milik Allah ruh dengan bungkusan-bungkusan kesolehan. Sebaliknya, jika ada orang nggak bisa menjaga milik Allah,
Tidak bisa dia membungkus dengan bungkusan kesolehan penuh dengan maksiat dan dosa. Nanti saat Allah mau panggil, mendapatkan panggilannya juga panggilan yang kagak enak. Kita mendapatkan panggilan surat dari istana, seneng. Wah, istana. Paling tidak kita datang gak boleh pakai sendal jepit, pakai sepatu, baju rapi. Kenapa? Mau ke istana. Ada gambaran-gambaran yang enak. Tapi kalau panggilannya dari Kapolres kepada saudara mohon menghadap ke bagian jam sekian, itu udah bingung dapat panggilan dari Kapolres. Ada orang yang tidak bisa menjaga milik Allah dengan bungkusan kesolehan, panggilannya nanti ya ayyatuhan nafsul khabisah irji'i ila jahannam. Masya Allah. Wahai jiwa yang jelek, yang buruk, penuh maksiat dan dosa, sini kembali kepadaku menjadi penghuni neraka. Maka sepertiga yang pertama dalam diri manusia milik Allah, sepertiga yang kedua milik makhluk Allah. Lidudi itu ulet-ulet kecil yang di alam kubur, yang di alam barzah bakal memakan daging-daging manusia. Tapi apa semua manusia mengalami itu? Tidak. Yang mampu membungkus dengan bungkusan kesolehan akan Allah Ta'ala jaga. Tidak tersentuh oleh tanah, tidak termakan oleh belatung-belatung yang ada di kuburan. Makanya ketika ada proyek pelebaran jalan di Makla, di Mekah, itu ada pemakaman, dibongkar, digali, ternyata masih utuh. Kain putihnya masih bagus seperti baru kemarin. Petugas terkejut, pelaksana pembangunan cari tahu kepada badan wakaf siapa sesungguhnya ini. Setelah dicari tahu, dia adalah seorang ulama, pengarang kitab. Akhirnya proyek pelebaran jalan kalah. Itu makam diperbaiki. Kalau di Singapura makamnya Habib Nuh itu tadinya akan terkena proyektor karena mau dibongkar dengan alat beratnya rusak semua. Setiap kali bersentuhan dengan lokasi tersebut, alat beratnya langsung pada copot baut-bautnya. Maka jalan tolnya mengalah. Akhirnya oleh pemerintah Singapura itu makam Habib Nuh dijadikan cagar budaya oleh pemerintah untuk tempat-tempat ziarah. Jadi tidak semua orang akan dimakan oleh ulet-ulet kecil. Tidak, ada orang-orang tertentu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada proyek BKT oleh Gubernur Fauzi Bowo, ada makam warga ketika dibongkar itu kain kafannya masih bau air mawar, padahal sudah 11 tahun meninggal. Siapa dia? Guru yang mengajarkan Al-Quran dari muda sampai tua. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang mahir
dalam membaca, mengamalkan, menterjemahkan Al-Quran, bagian daripada keluarga Allah yang akan dijaga dari hal-hal yang hina. 11 tahun tidak ada bekas sentuhan-sentuhan tanah atau yang lain-lainnya. Jadi ada manusia yang telah mampu membungkus kehidupannya dengan kesolehan-kesolehan, tidak akan menjadi santapan cacing-cacing, belatung-belatung. Tapi ada juga orang yang baru seminggu keluarganya penasaran karena dia mimpi tentang terhadap keluarganya. Begitu dibongkar makamnya, udah hitam semua, udah hangus semua, baru seminggu, karena dia pernah membakar gambar Habib. Jadi Allah Ta'ala buktikan ada orang-orang yang seperti itu. Laisa laha azabun fil akhirah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mendapatkan azab di akhirat. Innama azabuha fid dunya. Sesungguhnya mereka mendapatkan azab balasan hanya di dunia. Terjadinya fitnah, terjadinya pembunuhan, terjadinya bala dan malapetaka, itu bagian daripada azab yang Allah berikan di dunia kepada umat Nabi yang telah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai upaya untuk menghapus kesalahan dan dosanya, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan untuk selalu memperbaiki kesalahan. Dosa kecil diperbaiki dengan memperbanyak istighfar, dosa besar diselesaikan dengan proses pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.